Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel OP Original Prestation. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan OP Original Prestation. Terima kasih kalian sudah klik dan nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu ya, biar tidak ketinggalan video dari channel OP. Oke teman-teman, kita tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal. Suatu proyek dikerjakan oleh 6 orang, akan selesai dalam waktu 40 hari. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? P di sini diketahui sama dengan 8 dan Q adalah tambahan pekerja jika proyek akan diselesaikan dalam 30 hari. Oke teman-teman, soal nomor 1 ini merupakan soal PR di video sebelumnya ya. Oke, jadi soal PR di video sebelumnya, berhubung teman-teman banyak banget yang minta kalau soal ini pengen dibahas, ya udah kita bahas di video kali ini gitu ya. Oke, jadi untuk soal nomor 1 ini adalah soal tentang pekerja tambahan. Atau di sini kita juga bisa menggunakan perbandingan cara manualnya, gitu ya. Untuk mencari tambahan pekerja, teman-teman, ya jadi ada cara cepatnya, gitu. Tapi sebelum kita menggunakan cara cepat, kita menggunakan cara manual dulu ya, biar teman-teman tahu konsepnya. Jadi, cara manualnya kita menggunakan perbandingan, gitu teman-teman. Perbandingan antara apa? Perbandingan antara banyaknya orang dengan banyaknya hari, teman-teman. Kita tulis ya. Jadi di sini perbandingan antara banyaknya orang dan banyaknya hari. Oke, yang pertama di situ banyaknya orang ada berapa? Ada 6. Kita tulis di sini 6. Kemudian banyaknya hari di sini ada 40. Kita tulis 40 hari. Kemudian yang kedua, di sini diketahui bahwa proyek akan diselesaikan dalam 30 hari. Maka di sini banyaknya hari ada 30. Dan banyaknya pekerja atau banyaknya orang kita belum tahu. Jadi kita misalkan dengan X gitu. Nah, kemudian setelah itu baru kita cari. Ingat teman-teman, perbandingan itu ada 2 macam. Apa aja? Yaitu perbandingan senilai ya, dan tidak senilai teman-teman, atau orang-orang bilangnya berbalik nilai gitu ya. Oke, jadi perbandingan itu ada senilai dan tidak senilai. Nah, di soal tidak akan dikasih tahu teman-teman, jadi kita harus mencarinya gitu. Oke, kita cari di sini di antara banyaknya orang dan banyaknya hari itu merupakan perbandingan senilai apa tidak senilai. Kita cari ya. Oke, jadi caranya kita bayangin teman-teman. Kita bayangin ya. Jadi kalau misalkan di dalam sebuah proyek, jika pekerjanya diperbanyak, oke, jumlah pekerjanya diperbanyak teman-teman, maka banyaknya waktu yang dibutuhkan akan semakin banyak atau sedikit teman-teman. Saya ulangi ya. Jika dalam sebuah proyek, jumlah orang pekerjanya diperbanyak, maka banyaknya waktu yang dibutuhkan semakin banyak apa sedikit? Maka akan semakin sedikit. Jika pekerjanya makin banyak, maka akan cepat selesai teman-teman. Waktunya akan makin dikit. Nah, karena di sini tanda panahnya satunya ke atas, satunya lagi ke bawah, maka di sini merupakan perbandingan tidak senilai teman-teman. Ya, tidak senilai. Oke, jadi di sini perbandingan tidak senilai. Nah, karena perbandingan tidak senilai, maka salah satu nanti harus dibalik ya. Perhatikan teman-teman. Yang pertama, kita tulis aja langsung 6/X. Kita tulis 6/X. Sama dengan, karena perbandingan tidak senilai, maka ini dibalik, atas jadi bawah, bawah jadi atas, gitu ya. 40/30 dibalik jadinya gimana? 30/40. Gitu teman-teman. Nah, kemudian yang bisa dicoret, kita coret ya. Di sini 0 dengan 0 boleh dicoret. Kemudian 3 dengan 6 kita coret ya. Masing-masing dibagi 3. 3 dibagi 3 dapatnya 1. Kemudian 6 dibagi 3 dapatnya 2. Nah, kemudian kita kalikan silang ya. Jadi X dikali 1 yaitu X sama dengan
2 dikali 4 yaitu 8. Nah, jadi X-nya adalah 8 teman-teman. Jadi X ini ketemunya adalah 8. X itu apa? X itu adalah pekerja yang dibutuhkan. Nah, Q ini merupakan apa? Q ini adalah tambahan pekerja teman-teman. Maka untuk mencari nilai Q itu sama dengan pekerja yang dibutuhkan yaitu 8 dikurangi dengan pekerja awalnya. Ada berapa di sini? Ada 6 teman-teman. Maka 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Jadi nilai Q-nya sama dengan 2 ya di sini ya. Oke, karena P-nya sama dengan 8 dan Q-nya sama dengan 2, maka kesimpulannya adalah P lebih dari Q, gitu ya. Sehingga jawaban soal nomor 1 ini adalah A. Gitu teman-teman. Itu kalau kita pakai cara manual teman-teman untuk mencari pekerja tambahan ini. Kalau dengan cara cepat gimana? Cara cepatnya kita pakai rumus ini teman-teman, perhatikan. Pekerja tambahan atau P2 rumusnya adalah pekerja awal, saya tulis P, dikali dengan selisih hari teman-teman, dibagi dengan target. Oke, saya tulis di sini target gitu ya. Nah, ini adalah cara cepat untuk mencari pekerja tambahan atau langsung Q-nya di sini berarti gitu ya. Oke, langsung aja kita masukkan di sini teman-teman. Yang pertama, pekerja awalnya ada berapa? Ada 6 orang di sini teman-teman. Kita masukkan 6. Kemudian selisih hari. Awalnya di sini 40 hari, kemudian targetnya 30 hari. Maka selisihnya berapa? 40 dengan 30, yaitu selisihnya 10. Lalu dibagi dengan targetnya yaitu 30 ya. Kita tulis di sini 30. Nah, kemudian yang bisa dicoret, kita coret teman-teman. 0 dengan 0 boleh dicoret. Maka 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, jadi langsung ketemu teman-teman. Pekerja tambahannya sama dengan 2. Gitu. Oke, jadi teman-teman untuk mencari tambahan pekerja bisa menggunakan cara cepat seperti ini atau bisa juga pakai perbandingan ya. Silahkan teman-teman pilih gitu ya. Bisa dipahami teman-teman? Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Diketahui X per Y sama dengan 3/7 dan Z per X sama dengan 5/6. Maka nilai dari Z per Y adalah... Oke teman-teman, untuk soal nomor 2 ini adalah merupakan soal FR operasi hitung teman-teman. Jadi kita harus punya strategi ya. Di sini yang diketahui adalah X per Y, kemudian Z per X, sedangkan yang ditanyakan adalah Z per Y. Maka tinggal dikalikan aja teman-teman. Jadi X per Y kita tulis di situ X per Y dikali dengan Z per X. Oke, Z per X sama dengan X per Y-nya berapa di situ? Yaitu 3/7. Kita masukkan di sini 3/7 dikali dengan Z per X-nya yaitu 5/6. Kita masukkan di sini 5/6. Maka yang bisa dicoret, kita coret ya. X dengan X boleh dicoret, maka hasilnya adalah Z per Y. Sama dengan 3 dan 6 bisa dicoret ya. Jadi masing-masing dibagi 3. 3 dibagi 3 dapatnya 1. 6 dibagi 3 dapatnya 2. Maka tinggal dikalikan aja teman-teman. 1 dikali 5 yaitu 5 dibagi dengan 7 dikali 2 yaitu 14. Nah, karena di soal kita diminta untuk mencari Z per Y, maka di sini Z per Y-nya udah ketemu, yaitu 5/14. Sehingga untuk soal nomor 2 ini jawabannya adalah B. Bisa dipahami teman-teman? Selanjutnya, soal nomor 3. 4 1/4 ditambah 1/2 dikurangi 3,5 sama dengan... Oke teman-teman, untuk soal nomor 3 ini merupakan soal FR tentang pecahan sederhana teman-teman. Oke, maka 3,5 ini kita rubah dalam bentuk pecahan ya. Jadinya yaitu 4 1/4, saya tulis lagi soalnya. Kemudian ditambah dengan 1/2, di sini saya tulis 1/2, dikurangi 3,5, kita rubah dalam bentuk pecahan. Jadinya yaitu 3 1/2. Nah, seperti ini ya teman-teman.
Nah, kalau sudah, cara penyelesaiannya, perhatikan teman-teman. Kita cari angka yang bulat dulu, jadi 4. Kemudian di sini ada min 3, gitu ya. Oke, maka di sini 4 dikurangi 3, kita simpen. Nah, setelah itu kita fokus untuk yang pecahannya, yaitu ada 1/4, kemudian ditambah dengan 1/2, kemudian dikurangi dengan 1/2. Sehingga sama dengan di sini 4 dikurangi 3, yaitu 1. Kemudian 1/4 ditambah 1/2 dikurangi 1/2. Nah, ini ada 1/2 dikurangi 1/2, maka boleh dicoret. Tinggal berapa di sini? 1/4. Jadi 1/4 itu sama dengan 5/4. Sehingga soal nomor 3 ini jawabannya adalah A. Bisa dipahami teman-teman? Selanjutnya kita ke soal nomor 4. Suatu seri 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Seri selanjutnya adalah, oke teman-teman, jadi untuk soal nomor 4 ini merupakan soal FR deret angka teman-teman. Perhatikan, jadi di sini 1 itu merupakan 1 kuadrat teman-teman. Kalau 4 itu sama dengan 2 kuadrat gitu ya. Sedangkan 9 merupakan 3 kuadrat, dan 16 merupakan 4 kuadrat. 25 adalah 5 kuadrat, dan kita diminta untuk mencari seri selanjutnya. Perhatikan teman-teman, ini 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat, maka selanjutnya adalah 6 kuadrat, gitu ya. 6 kuadrat itu berapa teman-teman? Yaitu 36. Maka jawaban soal nomor 4 adalah B. Bisa dipahami teman-teman? Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5 ini adalah soal FR tentang figural teman-teman. Oke, kita diminta untuk mencari pola gambar selanjutnya, gitu ya. Oke, di sini ada gambar sebuah lingkaran, ada gambar lingkaran, kemudian lingkaran, selanjutnya lingkaran, maka gambar selanjutnya juga merupakan sebuah lingkaran. Nah, gini teman-teman. Kemudian di sini ada garis. Garis yang pertama di sini yaitu tegak, kemudian berdiri, kemudian tegak, kemudian berdiri, maka di sini dipastikan garisnya tegak. Kita lihat di pilihan ganda, yang tidak tegak berarti salah. Yang A tegak kemungkinan betul, yang B mendatar berarti salah. Yang C tegak kemungkinan betul, yang D mendatar berarti salah. Gitu ya. Pilihannya tinggal A sama C aja. Kemudian kita lihat untuk lingkaran yang berwarna hitam kecil ini teman-teman. Yang pertama letaknya di sebelah kiri atas, kemudian pindah ke kanan bawah, kemudian kosong teman-teman. Nah, setelah itu pindah lagi ke kiri atas, kemudian otomatis setelah ke kiri atas, maka selanjutnya ke kanan bawah, teman-teman. Nah, gitu ya. Dari kiri atas itu ke kanan bawah. Maka di sini kita lihat lingkaran kecil yang berwarna hitam yang letaknya di kanan bawah itu yang mana? Oke, yang betul adalah yang A. Ini lingkarannya di kanan bawah. Untuk yang C, karena letaknya di kiri atas, maka dia salah, teman-teman. Bisa dipahami sampai sini? Selanjutnya kita ke soal nomor 6. Keseluruhan jumlah ayam milik Pak Bambang 36 ekor, di mana jumlah ayam betina 5 kali jumlah ayam jago. Berapa jumlah ayam jago milik Pak Bambang? Oke teman-teman, yang pertama di situ diketahui bahwa jumlah ayam Pak Bambang itu 36 ekor, gitu ya. Oke, jadi jumlahnya 36 ekor, maka bisa kita tulis bahwa ayam betina ditambah dengan ayam jago itu sama dengan 36. Oke ya, bisa dipahami ya. Selanjutnya diketahui bahwa jumlah ayam betina 5 kali jumlah ayam jago. Maka bisa kita tuliskan bahwa ayam betina yaitu B sama dengan 5 kali ayam jago, berarti 5 kali J, gitu ya. Oke, kalau sudah, maka B sama dengan 5J ini tinggal kita masukkan di sini aja teman-teman. Selesai. Jadi B ini kita ganti dengan 5J, gitu ya.
Oke, kita masukkan 5J ditambah J sama dengan 36. Sehingga 5J tambah J yaitu 6J sama dengan 36. Maka J-nya sama dengan 36 dibagi dengan 6. 36 dibagi 6 sama dengan 6. Karena di soal diminta untuk mencari banyaknya ayam jago, maka ya udah ini ayam jagonya sama dengan 6. Sehingga soal nomor 6 jawabannya adalah B. Bisa dipahami, teman-teman? Selanjutnya, kita ke soal nomor 7. Pada suatu perlombaan yang dihadiri oleh 9 orang dewan juri yang terdiri dari 5 perempuan dan 4 laki-laki, mereka duduk sejajar. Manakah yang benar antara kuantitas P dan Q? Oke teman-teman, jadi di sini diketahui P-nya sama dengan 2881, sedangkan Q-nya yaitu banyak posisi duduk jika perempuan dan laki-laki duduk selang-seling. Oke, untuk soal nomor 7 ini adalah soal FR tentang posisi duduk. Untuk P-nya di sini udah diketahui ya, udah nggak ada masalah. Nah, tugas kita seperti biasa yaitu mencari nilai Q ini, teman-teman. Oke, Q di sini merupakan banyaknya posisi duduk. Dari berapa orang? 9 orang. Maka kita buat di sini 9 kotak biar teman-teman lebih paham. Oke, kita buat 9 kotak ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, jadi ada 9 orang di sini. Kemudian terdiri dari 5 perempuan dan 4 laki-laki. Nah, karena di sini perempuan dan laki-laki duduk selang-seling, maka setelah laki-laki, perempuan, kemudian laki-laki, kemudian perempuan, dan seterusnya. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Yang pertama, kita lihat antara perempuan dan laki-laki itu banyak yang mana? Oke, karena perempuannya di sini 5, sedangkan laki-lakinya di sini hanya 4, maka lebih banyak perempuan. Nah, jadi kita nulisnya dari awal di sini, dari tepi, itu pasti perempuan, teman-teman. Maka di sini ditulis P1, ya, perempuan untuk yang pertama. Kemudian, kan harus selang-seling, ingat, berarti di sini harus laki-laki ya. Maka di sini perempuan lagi, kita tulis P2, ini laki-laki, kemudian di sini P3, ini laki-laki, kemudian di sini P4, kemudian laki-laki, di sini terakhir yaitu P5. Nah, kemudian untuk laki-lakinya juga saya tulis di sini ya. Laki-laki pertama, kemudian laki-laki kedua, laki-laki ketiga, dan laki-laki keempat. Nah, jadi seperti ini teman-teman, selang-selingnya, kurang lebih gambarannya seperti ini. Tapi ceritanya ini di antara P1, P2, P3, P4, dan P5, mereka kan boleh tukar tempat teman-teman. Khusus P aja ya, khusus P aja kan boleh tukar tempat. Jadi karena P-nya di sini ada 5 dan dia boleh tukar tempat, maka tinggal difaktorialkan aja, yaitu 5 faktorial teman-teman. Nah, kemudian dikali dengan laki-lakinya ada berapa di sini? Ada 4. Dan di antara laki-laki ini mereka boleh tukar tempat, gitu ya. Oke, maka difaktorialkan juga, yaitu 4 faktorial. Oke, kita hitung teman-teman, 5 faktorial itu artinya 5 dikali 4 dikali 3, dikali 2, dikali 1. Kemudian dikali dengan 4 faktorial. 4 faktorial itu sama 4 dikali 3, dikali 2, dikali 1. Nah, sehingga di sini kita hitung 5 kali 4 itu 20. 20 kali 3 yaitu 60. 60 dikali 2 yaitu 120. Dikali dengan 4 kali 3 yaitu 12. 12 dikali 2 yaitu 24. Maka 120 dikali 24 sama dengan 2880 teman-teman. Nah, ini adalah banyaknya posisi duduk, atau kita tuliskan dengan Q teman-teman. Jadi Q-nya di sini yaitu 2880 ya. Sedangkan P-nya di sini yaitu 2881. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa nilai P di situ lebih dari nilai Q, gitu ya. Sehingga jawaban yang paling tepat di sini adalah A. Bisa dipahami, teman-teman?
Selanjutnya kita ke soal nomor 8. Perbandingan banyak tabungan Ahmad, Banu, dan Cherry adalah 2:5:4. Jika jumlah tabungan Ahmad dan Banu adalah Rp490.000, maka selisih tabungan Banu dan Cherry adalah... Oke teman-teman, untuk soal nomor 8 ini adalah soal tentang perbandingan teman-teman, gitu ya. Oke, untuk soal perbandingan seperti ini ada cara cepatnya, yaitu dit dikali soal. Dit dibagi dik dikali dengan soal teman-teman. Nah, ini adalah cara cepatnya untuk mencari perbandingan. Oke. Kemudian ini tak kasih keterangan atau saya ingatkan bahwa dit dik ini yang saya kotai warna hitam ini didapat dari perbandingannya teman-teman, gitu ya. Oke, dit itu apa artinya teman-teman? Masih ingat? Dit itu artinya ditanya, gitu ya. Kemudian untuk dik ini artinya adalah diketahui. Nah, kalau sudah, sekarang kita langsung ke soal ya. Yang pertama ditanya. Ya ditanyakan apa di sini? Selisih antara tabungan Banu dan Cherry. Nah, di sini Banu dan Cherry selisihnya berapa di perbandingannya? 5 dengan 4, maka selisihnya adalah 1. Kita tulis di sini berarti yang ditanyakan 1, gitu ya. Dibagi dengan dik. Dik itu diketahui. Yang diketahui apa di sini? Jumlah tabungan Ahmad dan Banu. Ahmad dan Banu di sini penjumlahannya berapa di perbandingan? 2 ditambah 5 yaitu 7. Maka 7 kita masukkan di sini. Oke, yang diketahui berarti 7, gitu ya. Kemudian dikali dengan soalnya, yaitu 490.000 teman-teman. 490.000. Maka 7 dengan 49 boleh dicoret ya. Di sini dapatnya 7. Oke, kita tulis 7. Nolnya berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maka hasilnya adalah 70.000. Sehingga soal nomor 8 jawabannya adalah C. Nah, jadi teman-teman untuk soal nomor 8 kita tidak perlu mencari besarnya tabungannya Ahmad berapa, tabungannya Banu berapa, dan tabungannya Cherry masing-masing berapa, nggak perlu. Jadi langsung aja masuk ke dit dikali soal. Seperti itu ya, bisa dipahami teman-teman? Oke teman-teman, selanjutnya kita ke soal PR, gitu ya. Soal PR yang pertama yaitu tentang figural teman-teman. Silakan dicoba untuk latihan ya. Dan jangan lupa hasil kalian tulis di kolom komentar ya. Nah, selanjutnya kita ke soal PR yang kedua teman-teman. Untuk PR yang kedua kali ini yaitu tentang perbandingan. Silakan dicoba untuk latihan. Dan jangan lupa teman-teman, hasil kalian tulis di kolom komentar ya. Oke, jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe ya. Nah, jika soal PR ini perlu dibahas, silahkan teman-teman sampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih.